Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Dava Aksana yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infocom, sejak dibubarkannya pedagang kaki lima yang dulu berjualan di sekitar Taman Topi Kota Bogor, banyak penjual yang kemudian berpencar mencari lahan baru untuk tetap berjualan. Berikut liputannya. Sejak dibubarkannya pedagang kaki lima yang dulu berjualan di sekitaran Taman Topi Kota Bogor, banyak penjual yang kemudian berpencar mencari lahan baru untuk tetap berjualan. Seperti penjual sepatu yang menjajakan barang dagangannya di trotoar pinggir jalan Raya Sinangbarang Kota Bogor ini. Pak Nurdin, yang merupakan pemiliknya, mengaku adanya kendala berjualan di trotoar untuk terkadang dikejar oleh Satpol PP dan jika sedang hujan deras, maka sulit untuk berjualan. Belum lagi, terkena cipratan air hujan dari pengendara yang melintas. Kalau sekarang sih agak mending, lebih parah lagi selagi masa pandemi ya. Masalahnya kan kita pindahan dari Taman Topi Bogor. Jadi di sana diusir, jadi kita pindah ke sini. Pindah ke sini pun kita dikejar-kejar sama Satpol PP. Semasa pandemi memang sangat sulit sekali. Kalau sekarang sih alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Ada pabrik. Ada kendala juga. Kalau misalnya hujan ya nggak ada laris. Kalau tidak hujan ada juga gitu-gitu. Pabrik tergantung, ada dari Bandung, ada dari Comas. Sepatu yang dijajakannya pun beragam, mulai dari sepatu sneakers, sepatu futsal, sepatu kulit, sepatu yang berbahan karet, dan masih banyak sepatu lainnya. Tidak hanya menjual sepatu, Pak Nurdin juga menjual sandal, seperti sandal gunung dan sandal karet. Untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp35.000. Sepatu yang merupakan kebutuhan sandang yang dibutuhkan untuk berkegiatan sehari-hari ini kini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, sepatu juga banyak diminati, apalagi dengan model yang ditawarkan beragam dan menarik hati. Dari Sinangbarang Kota Bogor, tim liputan melaporkan. Sahabat Infocom, masker kini sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut liputannya. Masker kini sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Melonjaknya kasus virus COVID-19 tentu saja berdampak bagi semua orang dan himbauan pemerintah kepada masyarakat agar tetap selalu memakai masker saat beraktivitas di luar. Tidak heran, sekarang banyak penjual masker di sekitaran trotoar seperti salah satunya penjual masker yang berada di Jalan Raya Sinangbarang yang sudah menjual masker semenjak COVID melanda ini. Aku sih sering ya beli masker, karena kan masker ini udah jadi kewajiban banget, apalagi setiap mau berangkat sekolah aku suka beli masker di sini. Kan soalnya di sekolah juga diwajibkan untuk memakai masker dan mengikuti protokol yang sudah ada. Untuk ini juga antisipasi virus corona. Masker yang dijual pun beragam, mulai dari masker khusus anak-anak sampai orang dewasa. Seperti masker medis, masker kain, masker dakbil, masker KF94, dan jenis masker lainnya. Apalagi menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kini ada jenis masker yang berwarna merah putih atau melambangkan bendera kebangsaan Indonesia. Masker yang dijual mulai dari harga Rp5.000. Selain menjual masker, di sini juga menjual sarung tangan dan buff yang cocok bagi pengendara motor. Kini penggunaan masker tidak hanya sebagai alat untuk melindungi diri, tapi juga untuk fashion. Penjual masker di masa sekarang ini meraih keuntungan karena lonjakan pembeli. Menjual masker di pinggir jalan juga bisa memudahkan akses bagi setiap pembelinya. Dari Sinangbarang Kota Bogor, tim liputan melaporkan. Sahabat Infocom, takoyaki adalah makanan asal Jepang berbentuk bola-bola kecil yang dibuat dari adonan tepung terigu diisi potongan topping-topping di dalamnya. Berikut liputannya. Matahari terbit.
Makanan yang berbentuk seperti bola ini terbuat dari adonan berbahan dasar terigu dan dimasak dalam wajan cetakan khusus. Biasanya, takoyaki diisi oleh seafood seperti gurita cincang, crab, udang, tuna, dan lain-lain. Baru 3 bulan ke depan deh. Nggak tentu ya, kadang bisa sampai 1 juta, kalau nggak di bawah 1 juta sih. Dari jam 10 sampai jam 10 malam. Namun, kini isian takoyaki tak hanya dengan potongan gurita. Setelah dimodifikasi, sedemikian rupa, isian takoyaki ada yang berisi keju, sosis, dan bakso. Kemudian ditaburi saus di atasnya sesuai selera. Takoyaki biasanya dijual sebagai jajanan di pinggir jalan untuk dinikmati sebagai camilan. Dari Pasir Kuda, Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Dava Aksana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.